Aduh, kayaknya ada yang nggak bisa ngeliat tempat kece dikit nih foodies. Nemu yang kekinian, langsung pose deh tuh. Cekrek, upload deh ke medsos. Hihi, biar eksis dan ngehits gitu ya kan. Tapi ada apa nih? Gayanya kok kayak cici cantik dari kota Shanghai sih? Hai foodies, udah tahu dong kalau misalkan udah foto-foto pakai baju yang spesial ini mau ngajakin kalian makan di mana? Ayo tebak. Mau ke Shanghai? Mau ke China? Bukan. Atau lihat ada box telepon jangan-jangan mau ke London? Bukan juga. Tapi hari ini udah pasti kita mau coba makanan yang enak banget, super legend ini dari negeri tirai bambu. Yuk, kita ke sana. Usut punya usut, ternyata ada yang mau nostalgia nih foodies. Kalian yang biasa warawiri di sekitaran Ben Hill mungkin pernah ketemu kayaknya sama tempat makan yang satu ini. Tapi aslinya bubur ayam Monas sudah ada sejak 1978. Dulu mangkalnya di Taman Ria Monas foodies. So, udah tahu kan kenapa nama belakangnya ada embel-embel Monasnya? Mumpung hari ini lagi kosong dan udah nggak makan dari tadi malam, aku mau pesan yang spesial dari sini. Mas, boleh dong yang spesial satu ya? Menurut sejarah, bubur nasi sudah ada dari tahun 1000 sebelum Masehi di masa Kaisar Qi. Pada masanya, makanan ini juga berhasil membantu mengatasi paceklik. Nah, kemudian hari ini makanan ini menyebar ke wilayah Asia lainnya dan kemudian menjadi kuliner yang lazim ditemui di berbagai pelosok Indonesia. Oh, kita aduk dulu. Ini udah matang ya, Mas ya? Iya, sudah. Sudah matang dan kita lihat nih tekstur dari buburnya yang lebih encer ya. Jadi kalau bubur Cina gitu ya, makanan Tiongkok kayak gitu, Chinese food pasti dia buburnya lebih ringan teksturnya. Jadi nggak enek kalau misalkan kita makan dalam kondisi nggak terlalu hangat ya. Sebelum itu Mbak, dikasih minyak wijen dulu. Oh, dikasih minyak wijen Iya, dulu. benar. Waduh, untung ada Mas Rizky nih ya bantuin. Iya, minyak wijen. Oke, kita kasih minyak wijen. Lada. Lada buat penyedap Mbak. Oke. Oke. Jadi masukin bumbunya dulu ya, biar ada rasa gitu. Nah, kalau topping bawang goreng, semua pasti setuju ya, bakal bikin gurih dari rasa makanan. Kayaknya nggak lengkap kalau nggak ada yang satu ini. Next, apalagi? Soun goreng. Soun goreng ini spesial ya, makan bubur ayam ada soun gorengnya, tuh bentuknya seperti snack ringan, makanan ringan, jadi bisa lebih crispy dimakannya. Oke, berikutnya Ada caiho Mbak, lobak manis. caiho, ada lobak manis. Jadi rasanya kayak gimana, manis? Manis dan campur gurih Mbak nanti. Manis dan Perpaduan juga gurih. gurih. Jadi dia wanginya agak menyengat ya. Namanya juga bubur ayam, pasti ada daging ayamnya dong. Tapi daging ayam di sini no kaleng-kaleng foodies. Daging ayam dicincang dan dimasak beda nih dengan bubur ayam yang biasanya cuma ayam suwir aja. Oh ya, cakwe dan seledrinya jangan lupa dong. This is the best partnya nih. Terakhir baru deh tuh tambahin topping istimewa sesuai selera. Ada ati kuah kecap, ampla, jamur hiyoko, sampai telur pitan. Tapi kalau Dita yang notabene pelanggan setia bubur ayam Monas sih, dari dulu sukanya yang ini nih foodies. Nextnya aku tuh paling suka dari dulu makan bubur ayam Monas itu pakai telur 3/4 mateng ya. 3/4 matang. Oke, Benar sekali. langsung aja. Bisa nggak dibuka telurnya deh? Oke, langsung. Wow, itu dia telurnya. Dan satu yang spesial, ada telur pitan juga di sini. Nih, ya telur pitan ini salah satu menu dari Tiongkok juga, dari China. Jadi dia dimasak sampai telurnya itu bentuknya kayak jelly nih. Voila, akhirnya bubur ayam Monasnya udah siap santap. Ini dia bubur ayam Monas Nyonya Cirebon ala Dita. Cus Dita, nggak pakai lama ya, ceritain dong kenapa bubur ini jadi salah satu makanan langganan kamu sih. Seenak apa sih rasanya? Jadi kepo deh. Udah gurih banget. Tanpa toppingnya pun. Super enak banget. Jangan sampai nggak pesen telur 3/4 matangnya. Karena tekstur itu lembut banget sampai nggak kerasa sama sekali tekstur telurnya. Tapi ada manis-manisnya, jadi bikin bubur ini semakin enak banget. Pasti anak-anak banyak yang suka. Nah, tadi banyak topping yang jarang foodies temui di bubur ayam biasa ya, yakni jamur hiyoko. Ngomong-ngomong, kalau foodies bingung nih, jamur hiyoko itu sama dengan jamur shiitake, atau ada juga yang menyebutnya jamur hitam Cina. Kalau dimasak kuah kecap, kayak apa sih rasanya? Ini aku belum pernah nyobain nih, jadi dia pakai jamur hiyokonya. Jadi buburnya cair,
Ada topping crispy-nya, ada cakwe-nya juga, ditambah sama tekstur jamur yang kenyal. Jadi kita punya banyak sensasinya nih makan dari semangkok buburnya. Tadi kan jamurnya itu direbus pakai kecap manis gitu, jadi rasanya ada manis-manisnya gitu. Oh iya, kalau biasanya di bubur ayam nih foodie sering ketemu sate-satean kayak sate ati, ampela, atau usus. Nah di sini atinya utuh loh. Wah puas banget sih ini porsinya. Enak banget foodies. Best banget. Karena kalau biasanya hati itu pahit, tapi yang ini hatinya manis dan empuk banget. Satu lagi nih topping spesial yang resepnya asli dari negerinya Panda, yakni telur pitan. Telur ini sering juga disebut sebagai telur legend karena resepnya sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Ada juga yang menyebutnya telur seabad. Tapi jangan salah sangka nih, proses pembuatannya nggak selama itu kok. Telur bebek hanya perlu direbus dengan bubuk teh, lalu diperam selama beberapa minggu aja. Telur diperam dalam campuran pasta yang terbuat dari sekam padi, kapur tohor, garam, abu, dan tanah liat. Kesan warnanya jadi gelap pekat gitu ya foodies. Kayak jelly ya. Oke, kita mau coba. Wow, lembut sekali telur pitannya. Kita campur sama buburnya, sama topping yang lain kita aduk. Enak banget. Jadi semuanya itu serba manis karena dari mulai jamurnya, terus juga hatinya dan telur pitannya semua itu direbus pakai kecap manis. Jadi kuah kecap manis. Jadi endes. Nah, kayaknya foodies ada yang bingung nih. Sebenarnya apa sih beda rasa antara telur 3/4 matang favorit Dita dengan telur legend ini? Jadi ada 2 telur ya untuk bubur aku ini, bisa dipilih mau telur yang 3/4 matang atau mau telur pitan. Nah, kalau misalkan tadi aku udah nyobain ya, kalau misalkan yang telur 3/4 matang itu dia teksturnya lembut banget jadi satu sama buburnya. Jadi kalau suka bubur diaduk tuh gak akan ngerasa amis telurnya sama sekali, justru rasanya manis. Kalau telur pitannya jadi teksturnya kayak jelly, lembut banget. Yap, semakin pol lagi kalau ada kriuk-kriuk yang bikin meriah nih rasanya di mulut. Kerupuk. So, gimana Dita? Rasa yang dulu pernah ada, masihkah sama? Jadi kalau misal foodies penasaran, pengen tahu gimana rasanya, kan udah pasti ini top banget rasanya, langsung aja ke daerah Ben Hill karena bisa diorder mulai pagi sampai dengan malam. Kuy diborong, cus, jangan takut kehabisan. Soalnya bubur ayam Monas buka dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam foodies. Bisa banget tuh buat sarapan, atau makan siang, atau bahkan makan malam bebas deh. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Yummy!